Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di atas hamparan daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia dihuni oleh 270 juta jiwa yang menganut 6 agama. Sesuai data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, ada 1.340 suku dan memiliki 718 bahasa daerah sesuai sensus BPS tahun 2010. Sementara jumlah pulaunya adalah 17.504 pulau hingga tahun 2021 sesuai data pemerintah yang dilansir oleh laman indonesiabaik.id. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman ini akan tetap positif jika dirawat dengan baik. Jika tidak, keberagaman justru mencoba menjadi bencana. Hadirin, sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia, kita harus terus merawat keberagaman yang ada, karena keberagaman ini akan menjadi target pecah belah oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat di dunia. Hadirin, fakta sejarah menunjukkan bahwa umat Islam dan para ulama menjadi pelopor utama merawat keberagaman dan persatuan Indonesia. Maka sudah selayaknya kita untuk melanjutkannya. Oleh karena itu, hadirin, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Menata Keberagaman Menjadi Sumber Kekuatan Indonesia. Sebagai merangkaskan syarahan ini, marilah sama-sama kita dengar lantunan kalam ilahi dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang akan dilantunkan oleh qari kami. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gila, sporter. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Alah, hedah aku aja. Wa la tafarraqu. Semangat Rangers. Wadhkuru ni'matallahi. Azwir Fitra harus semangat, Bung.
Allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Semoga Allah lewat final. Harapan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini terdapat dalam kitab Lubabun Nuqul bi asbabin nuzul karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, tepatnya pada halaman 60. Beliau menukilkan riwayat dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa dahulu suku Aus dan Khazraj pernah hampir berperang kembali gara-gara menceritakan masa lalu mereka yang kelam. Maka turunlah ayat ini. Dari sebab nuzul ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menurunkannya sebagai teguran kepada umat Islam agar tidak berpecah belah, dan sekaligus sebagai seruan agar umat Islam terus bisa bersatu. Kemudian telah menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi pada jilid 4 halaman 151. Beliau menukilkan riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari berpecah belah. Sesungguhnya perpecahan ialah kehancuran dan bersatu adalah keselamatan. Hal ini hadirin telah dibuktikan dalam sejarah bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka sesampainya di sana baginda membuat piagam Madinah yang mempersatukan antar suku yang ada seperti suku Aus, Khazraj dan lainnya.
Piagam ini juga mempersatukan antar berbagai agama, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi, halaman 226, beliau berkata, sesungguhnya lahirnya masyarakat Islam di Madinah telah mengandung pilar-pilar yang menyeluruh dalam membangun sebuah negara, termasuk kaidah-kaidah yang menata keberagaman. Dengan konsep Islam ini, kota Madinah bisa menjadi kota yang sangat kuat di dunia, mampu mengalahkan Romawi dan Persia, hingga akhirnya berhasil menguasai 2/3 belahan dunia. Keren. Yang berbahagia, jika umat Islam Indonesia mengamalkan ayat ini dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Indonesia juga bisa menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat di mata dunia. Keren kali. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan hambanya untuk bersatu dan bersaudara, tapi Allah juga menunjukkan jalan untuk mencapainya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Keren deh bandu dia. Bandu dia. Ini imagine. Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Belagaan. मैं कुएं तक के कले belah mana fungsi daripada supporter. Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air, calon penghuni syurga. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, pada halaman 242, beliau berkata bahwa ayat ini Allah turunkan pada hari Fathul Makkah,
Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Di saat itu juga sebagian orang berkata, "Mengapa hamba saya yang hitam legam ini yang naik ke atas Ka'bah?" Maka Allah turunkanlah ayat ini. Masya Allah, sungguh indahnya Islam. Warna kulit dan status sosial sama sekali tidak menentukan mulia atau hinanya seseorang. Yang menjadi timbangan hanyalah takwa. Timbangan ini yang membuat setiap muslim mudah bersatu dengan seluruh manusia, apapun ragam suku, ras dan agamanya. Kemudian telah menafsirkan ayat ini Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Taysirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan dalam jilid 8 halaman 1694 beliau menjelaskan bahwa alasan sederhana untuk bersatu dengan semua manusia yaitu Allah telah menciptakan manusia dari Nabi Adam dan Hawa, sehingga hakikat semua manusia adalah satu keluarga. Hal senada juga terdapat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Nadrah, dari orang-orang yang mendengar khutbah Nabi di hari Tasyriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabin ala a'jami wala li a'jamin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa." Yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh Tuhan kalian adalah satu, sungguh ayah kalian adalah satu. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang Ajam, dan orang Ajam juga tidak lebih mulia dari orang Arab. Orang yang berkulit merah tidak lebih mulia dari orang yang berkulit hitam, dan orang yang berkulit hitam juga tidak lebih mulia dari orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Hadirin yang berbahagia, ternyata isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis Nabi tersebut di atas sudah lama diterapkan di negeri yang bertuah ini, jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku sejarah peradaban Islam di Indonesia, Munzirin Yusuf berkata, mudahnya Indonesia merdeka dan menjadi sebuah negara tidak terlepas dari peran 95 kesultanan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara yang rela menanggalkan kedaulatannya dan melebur menjadi bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang merawat keberagaman dalam bingkai kesatuan. Jika konsep Islam ini benar-benar diterapkan di Indonesia, maka akan terwujudlah semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Mari Keren. kita merawat keberagaman dalam kesatuan Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Keren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta 0